Hahaha. Selamat, Pak Liu. Bisa menandatangani kontrak dengan orang sebesar Bapak Jia. Haha. Orang besar apa sih? Kita semua adalah saudara baik. Kalau begitu, aku, Liu Chaishan, dapat bagian juga. Kalian semua bisa menikmati sedikit sup. Aduh, Pak Jia, hari ini Anda benar-benar beruntung. Lihatlah, Anda tidak hanya sukses dalam karir. Istri Anda juga cantik sekali. Haha. Xiao Yun, ayo minum dengan Bos Liu. Tingkatkan gelas. Baik. Ayo. Halo, Liu. Nona Huang, kamu pasti sangat bahagia menikah dengan Pak Jia, kan? Hahaha, iya. Ayo, beritahu saya. Pria yang mengantarmu pulang malam ini siapa? Katakan. Itu rekan kerja? Rekan kerja. Apakah rekan kerja berkewajiban mengantarmu pulang? Pergi. Besok kamu tidak perlu ke kantor. Mengerti. Orang lain melihatnya bahagia. Padahal menyembunyikan penderitaan dan kekerasan. Ini adalah konflik internal keluarga kalian. Ini benar-benar kesulitan mengurus kalian. Tolong. Halo, Tuan Jia. Maaf, perjanjian cerai harus disetujui oleh kedua belah pihak. Mohon Anda tetap tenang. Halo, Tuan Jia. Istri Anda tadi datang ke sini. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menjauh darinya. Dan malam ini adalah waktu yang tepat. Dengar suara kemenangan. Dengar yang pertama dari hari ini. Aku mendengar suara. Ibu, kenapa kalian baru datang sekarang? Kenapa aku telepon kalian tidak tersambung? Yunyun, yang paling penting dalam rumah tangga adalah menjalani hari-hari dengan baik. Kalau tidak, Ibu. Jia Shikai memukulku sampai babak belur. Memukul itu tanda sayang. Memarahi itu cinta. Masalahnya sepele saja kok. Ibu. Bahkan jika suatu hari aku mati di tangan Jia Shikai, apakah itu tidak apa-apa? Ibu, aku mohon padamu. Bawalah aku pergi. Yunyun, keluarga Shikai begitu kondisinya. Kalau keluarga kita bisa berhubungan dengannya, itu keberuntungan kita. Jangan. Demi uang dan ketenaran ini. Haruskah kalian membuat putri kalian terjebak dalam kesulitan yang begitu berat? Kalau sudah tidak bisa dibujuk, bawa pulang saja. Ayo, pulang saja. Ah. Yuan, sudah sampai rumah, cepat bangun. Apa sudah sampai rumah? Bagus sekali.
Akhirnya saya. Selamat datang di rumah. Kekasihku yang baik. Cepat berkendara, berkendara. Kalian mau melakukan apa? Shikai, maaf ya. Itu karena Yunyun di rumah kami tidak tahu sopan santun. Jangan salahkan dia. Tentu saja Yunyun tidak tahu sopan santun. Aku akan merawatnya dengan baik. Kau mau melakukan apa? Mau mengirimku kembali ke sisi iblis itu? Ayah, jangan. Ayah, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Dengarkanlah. Mertua. Aku dan Yuan akan pulang dan ngobrol baik-baik seharian. Aku tidak akan mengantar kamu. Tidak, jangan. Ibu. Mama, Yuan, dengarkan baik-baik ya. Haha. Kamu dan orang tuaku sudah bersekongkol, kan? Kamu jelas tahu aku mau melarikan diri. Tapi malah bekerja sama dengan orang tuaku untuk menipuku. Aku sebenarnya sudah tahu kamu mau pergi. Tapi awalnya aku ingin memberimu kesempatan. Kalau kamu tidak pergi hari ini, aku anggap begitu saja. Tapi aku tidak menyangka keberanianmu sebesar ini. Apa yang kamu gunakan untuk mengancam orang tuaku? Mereka tidak mungkin mengorbankan uang. Kamu benar-benar merasa orang tuamu menganggapmu sebagai anak perempuan. Kamu pikir aku tahu bagaimana aku tahu kabar bahwa kamu akan melarikan diri? Katakanlah, aku tahu dari orang tuamu. Hanya karena kamu sangat mendesak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Sekelompok anjing kampung yang keluar dari desa. Kalau diberi uang sembarangan, mereka akan sangat senang dan mengibaskan ekor padaku. Jiang Shikai. HMPH. Sepertinya kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Haha. Ingin lari Fang Yu, jangan. Aku memberitahumu. Ini jepit rambut favoritku. Pasang dengan baik. Jangan sampai hilang. Kalau begitu bisa terbebas. Lebih baik mati malam ini saja. Mau mati tidak semudah itu. Kirim mobil ke sini. Nyonya di rumah terpeleset dan jatuh. Perlu segera periksa ke dokter.
Mengapa begitu hangat tapi gelap gulita? Apakah aku sudah mati? Nyonya Jia, Anda sudah sadar. Saat ini Anda mengalami kehilangan kesadaran sementara. Jangan khawatir. Shiming. Mengapa kau tidak membiarkanku mati? Kenapa tidak membiarkanku mati? Nyonya Jia, Anda bercanda saja. Tapi kemarin saya lihat Tuan Jia sangat tegang saat mengantarkan Anda ke rumah sakit. Saya langsung tahu. Anda pasti sangat bahagia. Sayang, bertahanlah. Dokter akan melakukan apapun caranya. Harus selamatkan istriku. Tenang saja, Tuan Jia. Kebahagiaan hanyalah ilusi semata. Oh ya, Nyonya Jia, ada kabar baik. Lepaskan aku. Nyonya Jia, kamu mau apa? Lepaskan aku, biarkan aku mati. Nyonya Jia, jangan terburu-buru. Kamu masih mengandung, ingat. Haha. Apa aku? Aku hamil. Sayang. Perusahaan akhir-akhir ini banyak sekali urusan. Dan juga aku dan proyek Liu Chaishan. Pembagian pun belum selesai dibicarakan. Jadi aku tidak bisa menemanimu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Begitulah. Sekarang kamu hanya seorang buta yang sedang hamil. Kemana lagi kamu bisa lari? Sayang. Kamu datang bukan saat yang tepat. Tapi, ibu pasti akan mencari cara untuk membawamu keluar dari neraka ini. Feng Yun, pergilah mati. Hahaha. Heshan. Aku bisa melihatnya. Tuan Jia, Anda sudah kembali. Sejak hamil, kamu bisa tidur seperti ini. Apa dia bilang Liu Chaishan gila? Mau bagi 55% lagi. Liu Chaishan, bukankah waktu di pesta dia ngobrol baik sama kamu? Kenapa tiba-tiba membelot lagi? Dia, Liu Chaishan, mengira dirinya sudah mendapatkan beberapa hak pengelolaan proyek. Sekarang mulai berani-berani sama aku. Dia juga tidak menganggap dirinya siapa-siapa, tapi masih ingin mengambil tanahku. Mungkin aku bisa membujuk istri dia secara halus. Maksudmu kamu akan membantuku membujuk istrinya? Entah kenapa, aku merasa samar-samar. Kesempatan untuk menjatuhkan Jia Shikai sudah datang. Benar. Ah, Feng Yu. Aku tahu dengan jelas apa yang ada di pikiranmu. Tapi aku benar-benar belum menyadarinya. Kamu ternyata begitu pengertian. Aku sekarang mengandung anakmu.
Tentu aku harus memikirkanmu. Baiklah, jika begitu. Besok aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu ke sana. Tapi aku beritahu kamu, istri Liu Chaishan tidak pernah muncul di acara manapun. Tidak ada yang tahu seperti apa dia sebenarnya. Bisa menangkapnya atau tidak, tergantung padamu. Fang Yu, saya memperingatkanmu. Jika kamu berani berpikir jahat saat keluar kali ini, aku tidak akan membiarkanmu seperti terakhir kali. Mengerti? Kita adalah orang-orang dalam perahu yang sama. Aku lebih mengerti hal ini daripada siapapun. Inilah pendampingku yang baik, kan, Hom? Baiklah, sayang. Lanjutkan tidur saja. Jia Shikai. Apapun caranya, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Nona, silakan. Xiao Wu, tunggu aku di sini. Direktur utama bilang, aku harus tidak meninggalkanmu sedikit pun. Aku ini orang yang nyata. Apakah aku bisa hilang begitu saja? Apalagi tentang hal yang aku bicarakan dengan Nyonya Liu. Apakah seorang bodyguard sepertimu bisa mendengarnya? Bisa. SHH. Orang-orang yang tidak berkepentingan sudah pergi. Nyonya Jia datang menemuiku. Bukan hanya untuk suamiku saja. Atau tentang masalah dengan Jia Shikai. Nyonya Liu adalah orang yang cerdas. Kali ini aku mencari kesempatan keluar. Bukan untuk meminta Tuan Liu mengalah. Melainkan ada sesuatu yang ingin aku minta. Silakan katakan. Aku ingin memohon bantuan Anda. Bantu aku untuk menghancurkan Jia Shikai. Aku ingin meminta bantuanmu untuk menghancurkan Jia Shikai. Posisi Jia Shikai di Haicheng tidak bisa dianggap remeh. Kalau tidak, suamiku juga tidak akan. Sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan yang setara. Apalagi, pahaku membantumu. Kamu mau apa? Nyonya Liu. Kamu juga sudah melihatnya. Semua ini di tubuhku adalah pemberian dari Jia Shikai. Bukan hanya kalian yang membencinya. Aku bahkan ingin menghancurkan dia sampai remuk dan menghilang. Hahaha. Tak disangka, rumor di luar sana tentang pasangan Jia yang harmonis. Ternyata di belakang layar begitu berbeda. Saya tidak bermaksud untuk mengeluh. Hanya ingin bersikap baik. Jika kalian mau, saya bisa membantu kalian menjatuhkan Jia Shikai. Kalian ingin melakukan apa? Saya sudah mencoba banyak cara sebelumnya. Tapi semua gagal karena kurangnya bukti. Saya ingin meminta bantuan kalian untuk mendapatkan bukti. Nyonya Liu bisa saja memberitahu Tuan Liu tentang pernikahan kami yang tidak bahagia dengan Jia Shikai. Cari kesempatan untuk mengirimkan hadiah yang dipasang kamera ke rumah Jia Shikai. Saya akan memberimu bukti yang paling kuat. Mengenai pemasangan kamera ini, sepertinya tidak ada yang lebih cocok darimu. Nyonya Liu baru saja melihatnya. Sekarang kemanapun aku pergi, pasti ada yang mengikutiku. Apalagi untuk membeli barang-barang ini. Setelah berkata begitu banyak padaku, bagaimana kamu bisa yakin aku sedang menipumu?
Bukan malah melaporkan penyamaranmu ke Jia Shikai. Apa maksud kata-kata Ibu Liu ini? Maksud apa? Takutnya Jia Shikai belum tahu. Istrinya yang buta sudah pulih. Kamu bilang kalau aku memberitahunya tentang ini. Apakah dia akan menganggap dividen itu sebagai hadiah untukku? Bagaimanapun, aku sudah menghilangkan satu penghalang besar untuknya. Barusan aku memindahkan posisi cangkir teh. Tapi kamu bahkan tidak melihatnya. Langsung memutarnya saja. Hehe, Nyonya Jia. Aktingmu tidak terlalu baik. Nyonya Liu, apakah kamu benar-benar berpikir saya buta? Nyonya Jia, ini adalah pertama kalinya kamu melihat saya. Lalu, mengapa kamu merasa saya pasti akan membantumu? Karena kita semua berada di tengah badai. Badai. Sejak aku melangkah ke halaman keluarga Liu, aku sudah merasakan banyak tatapan yang mengawasi secara diam-diam. Mereka pasti orang-orang yang dikirim Liu Chaishan untuk mengawasi kamu. Mereka semua cuma anjing penjaga saja. Sepatu dirak sebanyak itu. Semua model lama yang sudah ketinggalan zaman. Sedangkan bajunya semuanya model terbaru. Sama sekali tidak cocok dengan sepatunya. Tidak perlu keluar rumah. Secara alami juga tidak perlu membeli sepatu. Kalau kamu berani menginjak sembarangan lagi. Kamu sedang apa? Ibu Liu, di luar sana banyak yang bilang Anda tidak suka keramaian. Tidak pernah muncul di muka umum. Sebenarnya karena Liu Chaishan selalu mengurung Anda di rumah. Benar begitu. Sejak menikah, dia memperlakukanku seperti hewan peliharaan. Kalau baik, dimanjakan. Kalau buruk, dia baikan. Tapi itu tidak masalah. Apa yang seharusnya aku miliki, sudah aku miliki. Dia akan membuatku tidak khawatir tentang makan dan berpakaian seumur hidupku. Lalu mengapa aku harus membantumu? Membiarkan diri kita terjebak dalam situasi yang bisa kehilangan segalanya. Seharusnya tidak seperti ini. Mereka dengan sikap tinggi mereka sebagai penguasa, membuat kita tunduk di bawah mereka. Jika kita gagal, kita akan menjadi pelayan dari mayat mereka. Tapi jika kita sendiri, mengendalikan nasib kita sendiri. Liu Chaishan dan Jia Shikai adalah dua iblis sejati. Siang Rong, apakah kamu ingin seumur hidup menjadi hewan peliharaan, atau keluar dari badai bersamaku? Mana orangnya? Cepat ambilkan aku segelas air. Sayang, apa kamu tidak melihat aku kembali? Dia hanya mengandalkan ayahnya yang baik, kan? Sayang, jangan marah ya. Seorang wanita bau yang hanya tahu makan dan minum. Kamu tahu situasiku sekarang, kan? Sayang. Hari ini istri Jia Shikai datang mencariku. Aku mendapatkan banyak informasi. Mungkin bisa mengatasi Jia Shikai. Bagaimana cara mengatasinya? Hahaha. Tak disangka Jia Shikai tampak seperti orang biasa. Aku pikir hubungannya dengan istrinya sangat dekat.
Hahaha. Istrinya memang hebat. Kamu benar-benar memberiku inspirasi yang bagus. Hahaha. Suami kesulitan? Aku pasti akan mencari cara untuk membantu. Jadi begini saja. Hahaha. Bos Jiang, tolong lihat ini. Aku selalu merasa, ini sangat cocok dengan karisma Anda. Hahaha. Bos Liu, hai. Anda ini? Bos Jia. Saya datang untuk minta maaf kepada Anda. Kejadian terakhir memang salah saya. Pembagian keuntungan kita tetap sesuai dengan yang Anda katakan. Minggu depan kita akan tanda tangan kontraknya. Bagaimana menurut Anda? Hei, letakkan dengan baik untuk Bos Jia. Bos Jia, kata emas murni ini. Itu saya beli dengan harga mahal. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf saya kepada Anda. Bos Liu. Kita semua saudara baik. Sayang sekali kalau kamu melakukan ini. Kenapa? Bagaimana bisa? Bos kecil. Bisa bekerja sama dengan Anda. Ini adalah kehormatan seumur hidup saya. Baiklah. Kalau begitu, mari makan sambil ngobrol. Baiklah, saya minta Anda. Pusat badai Jiashikai akan segera datang. Bisakah kamu mengurangi minum alkohol di lain waktu? Kamu bilang apa? Sayang, saya kasih tahu kamu. Jangan berpikir kali ini kamu membantu saya menyelesaikan masalah. Liu Chaishan bisa mengatur saya sesuka hati. Harus ada bukti yang direkam kamera. Saya mana berani mengatur-atur Anda. Kalau begitu, saya pasti sudah mati sejak lama. Apakah sudah lama tidak merasakan kasih sayang? Kekerasan tanpa henti dan penghinaan dengan kata-kata. Kalau kamu menganggap itu cinta, Fang Yun, kamu tidak boleh memukulku. Aku sedang mengandung anakmu. Hahaha. Mengancammu, kan? Aku beritahu, aku Jiashikai. Seumur hidup, aku paling benci orang yang mengancamku. Hahaha. Anak, kan? Kalau aku nggak pukul perutnya, selesai sudah. Hahaha. Hahaha. Maaf ya, sayang. Tadi malam aku lagi mabuk lagi. Aku jamin padamu, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Maafkan aku, boleh ya?
Fang Yu, selagi aku masih bisa bicara baik-baik denganmu, kau harus paham diri, sialan. Dengar tidak? Maksudmu apa? Ah, aku merendahkan diri untuk menyenangkanmu. Kau memberi wajah masam padaku. Jangan lupa siapa yang memberimu kehidupan sekarang. Perempuan menyebalkan. Yang mana? Segalanya sudah terjadi. Kau keluar begitu saja. Apa kau tidak takut dicari oleh Jia Shikai? Aku telah membantunya dengan besar. Apalagi dia sekarang sedang sibuk bekerja sama dengan Liu Chaishan. Selain mengirim pengawal mengikutiku, dia juga tidak lagi mengurus semuanya secara detail seperti dulu. Baguslah, sekarang sudah dapat videonya. Langkah selanjutnya bagaimana? Minggu depan ada konferensi pers Liu Chaishan dan Jia Shikai. Saat itu akan diumumkan ke publik. Aku akan pergi ke kantor polisi melapor. Dengan Liu Chaishan membuktikan bukti, Jia Shikai pasti akan dipenjara. Lalu aku. Ruang kerjanya Jia Shikai menyimpan bukti kejahatan Liu Chaishan. Setelah Jia Shikai masuk penjara, aku akan punya kesempatan mendapatkan bukti, mengirim Liu Chaishan juga ke penjara. Pada saat itu, kita berdua akan benar-benar keluar dari sel. Hanya tinggal seminggu, kau akan bebas. Bos, ada bisnis yang bisa aku ikuti. Liu Chaishan. Tidak baik. Liu Chaishan pergi mencari Jia Shikai dengan video. Hahaha. Dari mana video ini? Hahaha. Hahaha. Kaget enggak? Terkejut enggak? Hahaha. Tapi enggak apa-apa. Aku beri kamu satu kesempatan. Asalkan kamu ubah bagi hasil kita jadi 3:7. Aku akan menghancurkan video ini. Kalau kamu tidak setuju, maka maaf ya. Kamu cuma bisa masuk penjara. Hahaha. Baiklah. Aku setuju dengan cepat banget. Bisa disebut paman hahaha. Bos Liu, datang sebentar. Aku juga punya hadiah. Baiklah. Hahaha. Jia Shikai, kamu benar-benar kejam banget. Tidak ada pelajaran sama sekali. Tidak tahu betapa hebatnya saya. Pembagian keuntungan. Setuju, setuju. Setuju, setuju, setuju. Tapi sekarang aturannya berubah. Bukan kamu 3, saya 7. Semua harus diambil. Semua untukmu. Aku berikan semuanya padamu. Hahaha. Tak disangka. Jia Shikai MU juga akan meminta bantuanku suatu hari nanti. Jangan bertele-tele. Tanda tangilah, oke. Aku yang tanda tangan, aku yang tanda tangan. Hahaha. Saya tanda tangan. Uangnya 5.000, 5.000, 5.000. Ini untukmu. Hahaha.
Hahaha. Hahaha. Saya kasih tahu kamu. Orang yang mengancam aku bahkan belum lahir. Sialan. Hahaha. Mengancam aku? Mengancam aku? Mengancam kamu? Mengancam aku? Kamu siapa? Sayang, kamu kenapa? Tidak apa-apa kan? Kamu datang kapan? Aku cuma mau ambil segelas air. Matamu kenapa kelihatan lebih cerah dari biasanya? Tidak terlihat. Dokter bilang apa terakhir kali, kan? Lupa kapan? Bisa melihatnya. Aku juga berharap bisa melihatnya lebih cepat. Oh. Kenapa begitu banyak keringat? Mungkin karena hamil, ya. Jadi kamu hamil cukup sulit ya? Ayo. Biarkan aku mengusapnya. Sayang, aku bisa melakukannya sendiri. Jika dia tahu aku melihat dia membunuh Liu Chaishan, dia pasti akan melakukan segala cara untuk membungkamku. Sayang, kamu tidak mau minum air, ini. Aku akan minum sebentar lagi. Terima kasih, sayang. Sekarang, aku hanya bisa bertaruh. Lupakan saja. Kamu sekarang sedang hamil. Tidak nyaman minum yang dingin. Kamu pulang dulu dan istirahat saja. Ternyata selama kita sadar dan melihat kejahatannya, Jia Shikai tidak akan berani mengambil risiko membunuhku lagi. Tunggu. Sayang, apakah kamu tidak mencium bau apa-apa? Aku mencium. Itu bau darah, kan? Ibu baru saja membunuh ayam hari ini. Dia juga menyisakan sup ayam untukmu. Ada di atas meja. Ingat untuk meminumnya selagi hangat. Baik, saya tahu. Oh ya, sayang. Saya masih perlu mengurus beberapa hal di sini. Kamu naik duluan ya. Seharusnya sudah berhasil. Ini ponsel Liu Chaishan. Videonya masih ada. Sepertinya aku harus segera mengirimkan bukti ini. Nyonya dan Tuan sudah memerintahkan. Beberapa hari ini dia tidak di rumah. Anda tidak boleh keluar. Bukankah kalian bisa ikut aku saja? Sekarang saya ada urusan. Silakan Anda kembali. Karena tidak bisa keluar.
maka kita hanya bisa bergantung pada Rong. Tuan, istri Liu Chaishan yang sudah menikah, sudah pergi membawa harta. Sekarang sangat ribut. Hanya seorang wanita. Kalau lari ya sudah lari. Tidak usah pedulikan dia. Nyonya itu, pemilihan besar akan segera tiba. Citra yang susah payah aku pertahankan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pantau dengan ketat, ya. Sudah 1 hari berlalu. Kenapa belum balas pesan? Dengar-dengar kamu kemarin terus merengek mau keluar. Kamu sudah kembali. Soal Liu Chaishan, aku juga tidak tahu perkembangan beritanya bagaimana. Mungkin harus minta Siang Rong untuk membantumu mencari tahu. Tidak perlu. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik terakhir kali. Urusannya sudah selesai dibicarakan. Liu Chaishan kalah. Siang Rong sudah lama membawa uang dan meninggalkan Jiang Cheng. Apa? Kenapa? Siang Rong kabur. Kamu terlihat sangat terkejut. Atau kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Liu Chaishan tahu beberapa hal. Saya penasaran bagaimana dia mengetahuinya. Badai salju besar segera tiba. Banyak hal yang tidak perlu dibicarakan sekarang. Tuan telah membawanya. Mulai hari ini, saya akan mengatur pengasuh untuk selalu menemanimu. Jangan sampai kamu melakukan hal aneh lagi. Kamu tahu konsekuensinya. Tuan, ini adalah pengasuh yang Anda perintahkan untuk dicari. Apakah semua tugas sudah jelas? Pastikan selalu mengikuti nyonya. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Saya akan bertanya padamu. Kamu sekarang seperti sedang mengurung saya. Penahanan. Feng Yun, kamu adalah istriku. Apapun yang aku lakukan untukmu adalah seharusnya. Lagi pula, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Jia Shikai, aku bukan barangmu. Kamu tidak berhak mengikatku. Hahaha. Tuan, bukankah Anda sudah janji untuk makan siang dengan Tuan Lin sore ini? Biarkan saya yang mengurus nyonya di sini. Apakah Anda baik-baik saja? Bukankah Anda yang bilang bisa melarikan diri? Jia Shikai sedang menyelidiki saya. Melarikan diri dari Jiang Cheng hanyalah alasan agar dia melepaskan saya. Jadi kamu menyamar sebagai pengasuh untuk datang ke sini. Tidak takut ketahuan olehnya. Kamu tahu kan, setelah bersama Liu Chaishan, aku jarang muncul. Apalagi aku sudah berjanji padamu. Kalau sekarang aku melarikan diri, bukankah itu terlalu egois? Untungnya aku tadi cepat bereaksi. Kalau tidak, kamu akan ditemukan oleh Jia Shikai. Liu Chaishan dibunuh. Sekarang hanya ini yang tersisa. Harus cari cara untuk mengirim dia keluar. Malam hari saat Liu Chaishan dibunuh, saya melacak lokasi kendaraannya, mengonfirmasi tempat dia dikubur. Dengan posisi Jia Shikai saat ini, apa yang dia lakukan padamu? Belum tentu bisa membuatnya di penjara. Tapi jika kita bisa menemukan mayat Liu Chaishan, dia pasti akan dihukum sesuai hukum. Tak akan pernah bisa bangkit lagi. 3 hari lagi adalah konferensi pers kampanye besarnya. Tapi selain kita juga butuh seseorang untuk membantu menyebarkan opini publik. Orang itu, saya sudah menemukannya. Kamu
adalah wartawan besar dari Jiangcheng Daily, yang dulu sangat terkenal. Tapi sekarang tinggal di tempat kecil seperti ini. Sungguh sangat disayangkan. Pak wartawan Su, saya punya sebuah informasi yang bisa membantu Anda kembali ke puncak. Mungkin kamu akan membutuhkannya. Ah. Liu Caishan sudah hilang selama 3 hari. Tidak ada yang tahu dia di mana. Tapi hanya aku yang tahu dia sudah meninggal. Orang yang membunuhnya adalah ketua Dewan Grup Jiangmei, Jia Shihan. Yaitu Jia Shikai yang akan segera mengikuti pemilihan umum. Benar, saya akan memberikan bukti kepada kamu. Kamu akan menjadi yang pertama mendapatkan berita eksklusif ini. Tapi saya butuh bantuanmu untuk menyebarkan opini pada hari pemilihan. Hanya dengan begitu, dia akan tertekan oleh kemarahan publik. Tidak bisa. Jia Shikai orangnya kejam dan licik. Kalau aku menghancurkan pemilihan besar dia, mungkin seumur hidupku aku akan dapat 100 juta di sini. Aku tahu kamu akan takut. Tapi sekarang satu-satunya orang yang bisa membantuku hanyalah kamu. Setelah semuanya selesai, aku akan beri kamu lagi 100 juta. Kamu tidak perlu tampil langsung. Asalkan di hari pemilihan, bantu aku mengendalikan opini publik saja. Tahukah kamu, kalau sekarang aku memberitahu semua yang kamu katakan ini kepada Jia Shikai, aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Kamu. Sayangnya, alasan aku meninggalkan pekerjaan sebagai jurnalis hanya karena dipengaruhi oleh laporan palsu. Kebenaran selamanya tidak bisa diungkapkan. Aku bilang dulu ya. Aku hanya bertanggung jawab mengendalikan opini. Hal-hal lain tidak ada hubungannya denganku. Kamu harus jamin bahwa yang diberikan padaku adalah bukti yang paling nyata dan kuat. Kalau tidak, aku juga tidak bisa membantu kalian. Wartawan Su, silakan lihat dulu. Ini beberapa bukti yang saya miliki saat ini. Adapun Liu Caishan. Urusan selanjutnya saya serahkan padamu. Saya akan memastikan lokasi penguburan Liu Caishan. Tapi Jia Shikai orangnya kejam dan licik. Kalau gagal, tidak ada kata kalau. Kali ini kita harus berhasil. Opini publik pada hari pemilihan. Saya serahkan padamu. Setahun sekali, pemilihan perwakilan Jiangcheng segera dimulai. Calon peserta adalah Jia Shikai dan Jiang Zaning. Bagaimana? Apakah sudah bernegosiasi dengan Sui Wan? Pada hari pemilihan, saya akan pergi langsung. Pastikan semuanya aman tanpa celah. Baik, aku hanya butuh kamu menunggu kabarku di rumah. Tapi kita harus memastikan fokus opini publik hari itu. Sebagai istri Jia Shikai, kamu mungkin akan dijadikan alat pengalihan perhatian. Untuk memastikan semuanya aman tanpa celah, kamu tetap harus melakukan seperti yang kukatakan. Apa? Tuan Jia, sebagai calon yang paling kuat dalam pemilihan kali ini, bolehkah saya tahu apa pendapat Anda? Tuan Jia, boleh tanya, bagaimana Anda menyeimbangkan hubungan antara keluarga dan pekerjaan? Apakah Anda dan istri Anda menjalani kehidupan sehari-hari dengan harmonis? Saya dan istri saya, bisa dibilang cinta pada pandangan pertama, saling menghormati seperti tamu. Sekarang di perut istriku, sudah ada buah cinta kami. Selama waktu ini, selain sibuk dengan kuliah, setiap hari aku pulang ke rumah untuk mencuci, memasak, dan memijatnya. Kalian para wanita, mengandung selama 10 bulan. Ini benar-benar tidak mudah. Tuan Jia benar-benar baik kepada istrinya. Tidak mengherankan dia adalah yang terpilih pertama. Saat ini suara Anda adalah yang tertinggi di antara para kandidat. Setelah terpilih, apa rencanamu untuk mengembangkan Jiangcheng? Dia sedang berbohong.
Ini siapa ya? Jia Shikai tidak hanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Lebih dari itu, dia membunuh kekasihku, Gunung Yuntai. Sima bahkan tidak mengusir dia. Ini karena kamu merasa bersalah. Aku punya semua bukti kejahatanmu. Jia Shikai, jangan lagi menjadi saksi untuk Yingzi. Kamu merasa bersalah. Saya belum pernah melakukan hal ini. Mengapa harus merasa bersalah? Semua bukti video kejahatanmu. Saya sudah serahkan semua kepada wartawan Jiangcheng Daily. Waktunya untuk dipublikasikan adalah sekarang. Benarkah ini atau tidak? Lihat saja dan kamu akan tahu. Ini benar-benar nyata. Cepat lihat. Kamu adalah istri rahasia Liu Chaishan itu. Selama ini aku hanya sibuk dengan drama besar. Sampai-sampai aku mengabaikanmu. Sayangnya, kamu telah memilih jalan. Jalan buntu. Jangan berpura-pura di sini. Aku sudah melapor ke polisi. Tempat kamu mengubur mayat akan segera ditemukan. Menunggu kamu. Hanya akan ada pengadilan yang adil. Tuan Jia, ada yang melaporkan bahwa Anda diduga membunuh dan mengubur mayat. Silakan ikut kami ke lokasi penguburan segera. Pelapor. Baiklah. Tidak apa-apa, hanya saja ini terlalu mengejutkan. Seseorang melaporkan bahwa Anda membuang mayat di sini. Apakah mengaku? Apakah ini tempat pembuangan mayat? Pak Polisi, sejak saya mencalonkan diri, semua orang sudah tahu karakter saya. Bagaimana mungkin saya membunuh di sini? Memang, setiap kali saya memotret Tuan Jia dan istrinya, mereka sangat harmonis. Pria baik seperti ini bisa melakukan kekerasan rumah tangga. Jangan biarkan dia menipumu. Mayatnya ada di sini. Benar atau tidak? Satu pemeriksaan sudah cukup. Nona, jika saya tidak salah ingat, Anda adalah pembantu rumah tangga kami, kan? Anda memiliki identitas lain. Istri Liu Chaishan. Benar, setelah Liu Chaishan menghilang, saya memang orang pertama yang menghubungi. Tapi itu karena kami memiliki hubungan bisnis. Namun saya tahu perusahaannya sedang dalam proses likuidasi. Istrinya telah membawa semua harta perusahaan. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu membunuh dan membuang mayat. Pak Polisi, saya difitnah. Tolong percaya pada saya. Kamu terjebak dalam sebuah konspirasi. Hari ini, di depan kamera, sikapmu seperti ini. Bukankah ini hanya untuk meraih simpati dan menunda waktu? Hari ini semua orang ada di sini. Meskipun kamu tidak mau, kebenaran akan segera terungkap. Kamu pasti akan mendapatkan hukuman. Tuan Polisi, saya tidak melakukan hal itu. Secara alami tidak akan takut. Orang jujur tidak takut bayangan yang bengkok. Tepat di depan semua teman media. Kembalikan aku ketidakbersalahan ini. Kamu gali saja, terus gali. Kandidat Jia Shikai dituduh membunuh pengusaha terkenal Liu Chaishan. Jurnalis dan polisi telah tiba di lokasi penguburan yang dilaporkan. Mulai menggali. Di lokasi ditemukan sebuah cincin milik Xiang Rong. Ada sesuatu di sini. Ada barang yang tergali. Barang apa? Bagaimana bisa? Cepat lihat. Ini jurnalis Suyan dari Jiangcheng Daily. Berita yang baru saja dia rilis. Dengan kata-kata mengecam Xiang Rong yang tamak dan serakah. Benar-benar. Saya juga melihatnya. Akun Xiang Rong diperiksa. Harta Liu Chaishan. Semua dipindahkan ke akunnya. Saya dan Liu Chaishan tidak punya dendam maupun permusuhan. Kenapa harus membunuh dia? Justru kamu. Kenapa cincinmu ada di dalam kamar Nona? Dan kenapa uang Liu Chaishan ada di rekeningmu? Tidak. Begini ceritanya. Bukan seperti itu. Nona Xia, bolehkah Anda menjelaskan? Jika Anda tidak membunuhnya, mengapa semua uang itu masuk ke rekening Anda? Orang-orang bilang Anda sendirian di rumah tanpa melakukan apa-apa. Tapi sekarang setelah suami Anda hilang, Anda tidak melapor ke polisi. Malah mengambil semua warisan. Apa maksud Anda? Baik. Nona Siang. Kami baru saja menerima kabar. Anda menjadi tersangka utama.
Ikut kami. Ternyata aku memang dia. Lepaskan aku. Aku bukan dia. Itu Jia Shikai. Itu Jia Shikai. Pembunuhnya adalah Jia Shikai. Membingungkan orang. Bukan aku yang pergi. Kamu sengaja. Kamu, jangan pergi. Lepaskan aku ah. Cepat kejar. Xiang Rong meninggalkan rumah Yu Chai-chan, tapi lupa ini. HMPH. Benar-benar dia. Tuan, kami sudah mendengar bahwa Xiang Rong telah menemui Suyan. Takutnya ini berbahaya bagi kita. Dia menyamar sebagai pembantu dan menyusup ke rumah kita. Bukankah itu tujuannya? Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah seperti belalang yang menangkap jengkerik. Burung pipit di belakang. Kamu tadi sudah banyak bicara dengan Xiang Rong, kan? Mending dengarkan pendapatku saja. Kalian mau ngapain? Tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi laporan kalian harus diarahkan ke hal lain. Di lokasi tidak ditemukan mayat Liu Chaishan. Kasus meningkat. Polisi sedang menyelidiki lebih lanjut. Bagaimana bisa? Apa yang harus dilakukan? Jia Shikai tidak akan melepaskan Xiang Rong. Bro Chai, halo. Kepala Jia, halo. Di tempat kejadian tidak ditemukan mayat Liu Chaisha. Kasus meningkat. Polisi sedang menyelidiki lebih lanjut. Kamu sedang menonton berita. Ah, tidak. Hari ini adalah hari pemilihanmu. Aku hanya mendengarkan suaranya. Ingin melihat hasilnya. Benarkah? Iya. Kamu bisa melihat. Kamu mau melakukan apa? Rumah sakit. Kalau kamu sudah pulih penglihatanmu, bagaimana aku bisa tidak tahu? Sejak malam itu, aku merasa kamu bisa melihat. Kamu pikir berlebihan. Fang Yu, aku sudah bilang padamu. Jika kamu berani menipuku lagi, bagaimana akibatnya akan seperti apa? Pemeriksaan sudah selesai. Jika Jia Shikai tahu aku sudah pulih penglihatanku, yang menungguku hanyalah jalan buntu menuju kematian. Apakah aku tetap tak bisa menghindari takdir ini? Dokter, apakah Anda tahu bagaimana kondisi mata istri saya? Matanya. Tuan, mata istri Anda belum pulih. Saya tahu Anda sangat khawatir tentang mata istri Anda. Namun, melihat kondisi saat ini, tidak ada kemungkinan untuk pulih dalam waktu dekat. Benarkah? Apakah dia membantu saya? Tetap saja tidak ditemukan pemeriksaan. Terima kasih, dokter. Ayo pergi. Tuan Jia. Masih ada beberapa masalah rehabilitasi. Saya perlu berbicara secara pribadi dengan istri Anda. Tolong Anda menjauh sejenak. Dokter. Saya suaminya. Tidak ada yang tidak bisa saya ketahui, kan? Rumah sakit menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak privasi sendiri. Mohon untuk mematuhi peraturan rumah sakit. Baik. Sayang. Kalau begitu, saya tunggu di luar.
Nona Fang. Di hadapanku. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Ternyata kamu tahu. Kenapa kamu mengikatku untuk berakting? Karena aku harus membantumu. Kenapa? Xiang Rong adalah kakakku. Aku tahu semua tentang urusan kalian. Sekarang kita harus keluar bersama dari badai ini. Kamu adalah adik Xiang Rong. Sebelum kakak pergi mencarimu, dia sudah memberitahuku semuanya tentang kalian. Sekarang dia sudah di penjara. Satu-satunya cara aku menyelamatkannya adalah bekerja sama denganmu. Dokter sudah memberitahumu apa saja? Hanya tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan obat. Hal yang perlu diperhatikan. Sepertinya kamu lupa dengan hal yang perlu diperhatikan. Kamu mau melakukan apa? Aku memberitahumu tentang dokter itu. Melihat tatapanmu, aku sangat tidak suka. Lain kali, ganti dokter saja. Berkas-berkas saya ada di sini. Sekarang mengganti rumah sakit terlalu terburu-buru. Kenapa? Kamu tertarik dengan dokter itu ya? Sayang. Aku beritahu kamu, Guangming. Kamu adalah wanitaku. Segala hal tentangmu harus berada dalam kendaliku. Yang paling penting sekarang, kita harus segera menemukan lokasi penguburan mayat Liu Chaishan. Baru bisa. Mungkin ponsel Jia Shikai punya petunjuk penting. Desa Yuanshan. Kepala. Kamu curiga. Jia Shikai mungkin memindahkan mayat Liu Tianshan ke sini. Ya, tapi aku diawasi ketat olehnya selama ini. Hanya bisa menyuruhmu untuk memeriksanya saja. Sudah ditemukan. Tapi bukan jenazah Liu Chaishan.
melainkan sekumpulan U2. Ah, bagaimana dengan suamiku? Apakah sang master mengatakan sesuatu? Sang master sudah bicara. Kedepannya, karir saya akan semakin berkembang. Tapi nanti saya akan menghadapi sebuah rintangan. Apa ada cara untuk mengatasi itu? Master memang memberi saya sebuah catatan. Tapi itu semua hanyalah kepercayaan tahayul. Misalkan suamimu ada. Tak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu yang paling hebat. Ngomong-ngomong. Bukankah aku sudah bilang kalau kamu akan pulang sendiri malam nanti? Kenapa kamu malah datang sendiri? Sayang, aku mau beritahu kamu kabar baik. Kita akan punya bayi. Oh, benar. Itu berita yang sangat baik. Sayang, di mana bayinya? Istriku, dokternya bilang kamu sekarang terlalu lemah. Perlu istirahat yang cukup. Tidak apa-apa. Kita akan punya anak lagi. Tapi anak itu sudah terbentuk. Aku ingin melihat bayinya. Aku sudah mengirim orang untuk mengurusnya. Istriku, setelah melihat ini, kau hanya akan menambah penderitaanmu. Haha. Hahaha. Mengubah nasib dan mengusir bala. Perlu membentuk rahim dan membuat formasi spiritual. Dan 7 kali 7, 49 kali. Ternyata, kau sudah merencanakan sejak awal. Bahkan rela memanfaatkan anak kandungmu sendiri. Hanya karena satu kalimat yang tidak berarti ini. Mereka benar-benar mengatakannya. Ya, Tuan. Beberapa kandidat terpilih dari Taiji membawa istri dan anak keluar. Membangun citra keluarga. Untuk mendapatkan suara terakhir yang menentukan. Jadi Anda. Justru pada saat itu, Fang Yuan adalah seorang buta. Bagaimana kau ingin aku bisa diam saja? Tuan. Maaf saya berani berkata. Jika dia sekarang buta, Anda tidak meninggalkannya, merawatnya dengan dekat. Bukankah cerita seperti itu lebih menyentuh hati? Pertemuan hari ini, aku mengundang banyak orang dari kalangan atas. Untuk memperkuat citraku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Nanti. Tuan sudah datang. Jia Shikai. Aku tidak akan lagi menjadi burung dalam sangkar seperti dulu. Lihat cepat, lihat cepat. Pak Jia Zai datang. Tuan Jia Zai datang.
Selamat datang semuanya, hari ini kita berkumpul untuk piknik. Tak disangka hobiku dan istri sehari-hari menarik perhatian begitu banyak orang. Sayang. Tuan Jiazai dan istrinya terlihat seperti tidak akrab. Iya, rasanya mereka terlihat agak tidak akrab. Iya, aneh. Begitu banyak orang yang melihat. Di belakang. Maaf ya semuanya. Istri saya ini orangnya. Lebih takut bertemu orang. Begitu melihat banyak orang, dia akan seperti ini. Jangan tertawa. Sayang, kita pergi istirahat. Pelan-pelan. Sayang, matamu tidak bisa melihat. Istirahat sebentar. Aku pergi ambilkan kamu segelas air. Sepertinya aku berpikir terlalu banyak. Aku lihat, Tuan Jia ini cukup baik kepada istrinya. Memang dia sudah berada di posisi ini. Masih setia kepada istrinya yang buta. Benar-benar pria yang baik. Ah. 快，贝加后悔的妻子突发恶疾，这可是能上头条的。现在拍了，别拍了，别拍了。 Ada apa? Siapa yang datang? Dia sepertinya kesurupan. Cheng Mo, bawa dia turun. Cepat. Tunggu. Kamu kenal dia. Kenapa kamu datang? Saya dokter. Wajib memeriksa pasien. Sekarang keadaannya bagaimana? Nyonya Jia. Nyonya Jia pasti sangat terkejut. Kaget. Aduh, suamiku. Aku melihat anak kita. Dia bilang terjebak dalam formasi. Sangat menyakitkan. Sebelumnya kamu bilang sudah menempatkan keturunan dengan baik. Bagaimana bisa seperti ini? Benar-benar kerasukan. Calon istri yang paling kompetitif diduga kerasukan. Ini pasti akan meledak. Kota Jiang akhir-akhir ini memang gencar memberantas tahayul dan kepercayaan kuno. Baiklah, sayang. Kamu sudah lelah? Ayo aku antar pulang untuk istirahat. Suami sungguh serius. Dan mataku sudah membuat anak kita benar-benar pulih. Apa? Nyonya Jia sebelumnya memang tidak bisa melihat dengan baik. Sekarang tiba-tiba. Apakah dia benar-benar mengatakan semuanya? Ah, benar-benar. Benarkah? Bagaimana mungkin dia seorang bintang? Maksudmu, akan memanfaatkan hal ini agar Jia Shikai sendiri yang mengungkapkan rahasianya. Karena dia percaya pada Dewa dan Buddha, maka tangkap kelemahan dalam hatinya. Menghancurkan garis pertahanan. Mungkin bisa menemukan mayat Liu Chaishan. Misalkan aku menggunakan cara yang paling kau percayai. Langkah demi langkah menghancurkanmu. Kau bilang setelah piknik selesai. Jia Shikai benar-benar percaya apa yang kau katakan. Lalu pergi bertanya pada sang guru untuk penjelasan. Ya, beberapa hari ini dia tidak bisa tidur. Juga, takutnya, menutup mata pun adalah nyawa orang-orang yang dia bunuh. Kan? Tapi Jiang Cheng secara tegas melarang praktik kepercayaan kuno. Apa yang dia lakukan ini bukanlah. Dia ingin menciptakan citra sebagai suami yang mencintai. Namun, dia tidak menyangka saya akan datang seperti ini. Sekarang opini publik menekannya sehingga suara dukungannya menurun. Dia sendiri juga tertekan hingga tidak bisa bernapas. Tapi semua ini hanyalah langkah pertama untuk menghancurkan garis pertahanan. Lalu, menurutmu, apakah Jia Shikai akan dengan sukarela mengantarkan mayat Liu Chaishan? Mengapa demikian? Karena semua master yang dia cari sekarang adalah orang-orangku. Sekarang kamu terjebak dan tidak bisa keluar. Lalu, bolehkah saya bertanya, Master, apakah ada cara untuk mengatasi ini? Hanya dengan kekerasan bisa mengatasi kekerasan. Mencari orang yang lahir pada hari dan waktu tertentu dan menguburnya di tempat yang gelap dan suram.
Bagaimana bisa hari lahirmu sama seperti Liu Chaishan? Dengan kekuasaan sebesar ini, jalan akan menjadi lancar. Terima kasih, Master Xie. Jia Shikai, dengarkan aku. Memang benar dia merasa gelisah. Sudah selesai. Bisa lanjutkan penangkapan. Tuan, keadaan Anda akhir-akhir ini tidak normal. Mungkin sebaiknya istirahat dulu sebentar. Istirahat. Sekarang suara saya turun drastis. Bagaimana saya bisa tidur nyenyak? Tuan, akhir-akhir ini Anda sering menemui guru besar, dan banyak media yang menangkapnya. Ini juga salah satu alasan turunnya suara pemilih. Bagaimana kalau Anda istirahat dulu sebentar, dan mencoba cara lain untuk memperbaiki reputasi? Tidak bisa. Apa yang dikatakan Fang Yu hari itu? Sulit bagiku untuk tidak mempercayainya. Jika tidak segera diselesaikan, itu akan mempengaruhi keberuntunganku. Kamu tahu itu, kan? Tapi orang ahli yang kamu cari sekarang, bukanlah orang yang dulu memberi nasihat untukmu. Kata-katanya juga belum tentu benar. Orang itu sudah lama mengasingkan diri di pegunungan. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin aku akan sembarangan mencari pengobatan saat sedang sakit? Saya mengerti, Tuan. Ini adalah catatan kunjungan mata ibu sebelumnya di rumah sakit. Arsip rekam medis terintegrasi rumah sakit. Untuk kesembuhan ibu. Sekarang setiap gerak-geriknya membuatku sangat gelisah. Di dalam panda ini pasti ada masalah. Segera periksa untukku. Siapa saja yang dia temui belakangan ini. Setelah aku selesai menyelesaikan urusan ini, aku pasti akan berurusan denganmu dengan baik. Memberi kamu masalah di tempat seperti ini. Iya. Tuan, astaga. Lihatlah dulu. Sudah jam berapa ini? Kenapa orangnya belum datang? Menurut informasi yang disampaikan oleh Master, Jia Shikai akan memindahkan mayat Liu Chaishan sebelum malam ini, untuk menyelesaikan apa yang disebut penindasan. Kalau begitu, kita harus segera melapor. Jangan bertindak sembarangan. Kita tidak bisa gegabah. Jia Shikai meskipun percaya tahayul, tapi dia tidak sepenuhnya bodoh. Kami sedang memastikan, apakah dia benar-benar memindahkan jenazah, sebelum kita melapor ke polisi. Kalau tidak, akan sama seperti Siang Rong. Saya akan mengirimkan tujuanmu. Tunggu kesempatan malam ini. Aku akan mencarimu. Bertemu bersama. Menyelidiki bersama. Ternyata dia belum kembali lagi. Sepertinya akhir-akhir ini urusan sekolah menengah dan opini publik membuatnya kewalahan. Fang Yu. Aku ingat aku pernah bilang padamu, kan, jika kamu masih berbohong padaku, apa yang akan terjadi? Ah ah ah. Xia Shikai, kamu ingin melakukan apa? Apa yang ingin aku lakukan? Kamu tidak tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Ayo. Kita dengarkan bersama-sama. Pasien Fang Yun memulihkan penglihatannya pada 18 Mei. Saya sudah mengambil tindakan terhadap Liu Chaishan. Siang Mingyu membantumu untuk menyembunyikan. Membuat saya tidak tahu apa-apa. Kalau bukan karena berkas ini, rencanaku sudah hancur karena kalian. Haha.
Apakah saya sudah memberitahumu? Apa akibatnya menipu saya? Xiang Mingyu adalah adik Xiang Rong. Apa yang kalian lakukan bersama? Aku tahu semuanya. Fang Yun? Ah Fang Yun. Kenapa aku dulu tidak pernah menyadari betapa hebatnya kamu? Bisa membuatku tertipu berputar-putar. Sampah manusia. Aku sampah masyarakat. Aku akan menunjukkan padamu apa yang seharusnya dilakukan oleh sampah masyarakat. Ya Shikai. Kenapa kamu tidak peduli padaku? Tapi aku masih mengandung anakmu. Yo Fang Yuan. Sepertinya aku mendengar detak jantung. Kamu bilang aku menempatkannya pada tautan terakhir dari 77 hariku. Di saat terakhir. Bagaimana menurutmu, Jia Shikai? Aku tahu kalian ingin menemukan mayat Liu Caishan. Untuk menuduhku, bukan. Aku beritahu kamu. Maksudmu apa ini? Sialan. Jia Shikai, ternyata memang tidak memindahkan mayatnya. Aku tahu pemilihan umum sudah dekat. Kalian ingin mencari kesempatan untuk menjatuhkanku. Tapi apakah kalian benar-benar mengira aku sebodoh itu? Sesuai permintaan kalian. Mengantarkan mayat Liu Caishan dengan patuh ke hadapan kalian. Apalagi yang harus kulakukan? Dari yang disebut sebagai master itu, dia memberitahuku untuk mencarikan satu tanggal lahir yang persis sama dengan Liu Caishan. Dan bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi setelah kamu menang. Aku sudah merasa ada yang tidak beres. Semua ini seolah-olah mendorongku ke dalam jebakan yang sudah disiapkan. Sampai aku melihat dia. Aku akan memastikan pikiranku. Fang Yu. Seumur hidup ini, kau akan terkurung di sini. Biarkan aku mempermainkanmu. HMPH. Inilah cinta yang menipumu. Kau jangan berharap. Biarkan aku menebak siapa yang datang. Xia Mingyu. Kamu bilang dia datang untuk menyelamatkanmu. Atau, apakah aku harus juga? Jangan lakukan apa-apa padanya. Kamu sedang melindunginya. Dia berbeda dariku. Dia memiliki pekerjaan yang stabil. Memiliki teman dan keluarga. Menyakiti dia hanya akan membuatmu semakin dicurigai. Mati lebih cepat. Feng Yun? Feng Yun, apakah kamu di rumah? Feng Yun. Mencari nyonya kamu. Nyonya tidak di rumah. Pergi keluar bersama suami. Tidak mungkin. Kalau kamu memaksa masuk, aku akan melaporkanmu karena masuk rumah tanpa izin. Hari ini aku hanya bertemu dengan Fang Yu. Baru bisa pulang dan membiarkannya keluar. Ah. Feng Yun? Feng Yun. Tuan sudah mengusir orang itu. Saya mengerti. Kamu benar. Saya memang tidak perlu membiarkan tangan ini tercemar dengan darah Xiang Mingyu lagi. Fang Yuan pasti sudah dikendalikan oleh Jia Shikai. Harus segera mencari cara untuk menyelamatkannya. Ini. 1. Mayat Liu Caishan tidak mungkin disembunyikan di sini.
Ternyata, Fang Yun. Aku agak menyesal membiarkan Xiang Mingyu 别把 pergi. 向明玉给放走了。 Begitu aku memikirkan tatapan dia padamu. Aku ingin sekali mencabik-cabiknya hidup-hidup. Huhu. Bos, Kapten sudah menelepon. Dia ingin kamu segera membahas masalah pemeriksaan. Ternyata Jia Shikai menyembunyikan mayat Liu Zaishan di sini. Apakah mungkin Fang Yu juga ditahan di sini? 被关在这里。 Baik, saya mengerti. Tuan, lokasi pemilihan. Setiap orang akan membawa istri mereka untuk kampanye. Kalau begitu, ibu baru-baru ini mendapat tekanan besar dari opini publik. Suasana hatinya buruk, sangat sedih dan tidak nyaman keluar rumah. Hal kecil seperti ini masih harus saya ajari kamu. Ya, Tuan. 先生， Kalau begitu kita harus berangkat sekarang. Fang Yun, apakah kamu di dalam? Xiang Mingyu Fang Yun. 方圆， Ternyata kamu di dalam. Dengarkan aku. Pintu ini sekarang dikunci oleh Jia Shikai. Aku sudah menemukan mayat Liu Chaishan. Di luar juga semua orang Jia Shikai. Aku tidak bisa membawamu pergi. Tapi aku akan mengungkapkan semuanya saat salju turun besar. Harus bertahan. Tunggu aku. Semua harapan telah aku titipkan padamu. 都寄托到你身上了。 Tuan, tolong biarkan istri dan orang tuanya tampil di depan kamera, agar mereka bisa bekerja sama denganmu. Saat ini tiket salju kembali menjadi yang pertama lagi. Maaf karena beberapa hari ini aku menggunakan sumber daya umum kalian. Aku tidak menyangka, kejadian kali ini telah berkembang sejauh ini. Jadi demi melindungi istri saya, akhir-akhir ini saya biarkan dia beristirahat di rumah dan fokus pada kehamilannya. Hari ini dia tidak bisa hadir. Melalui peristiwa ini, saya juga menyadari, ada banyak kekurangan dalam diri saya. Jadi terkait beberapa kritik dan saran yang disampaikan oleh semua orang, saya sudah menyatakan pengertian dan menerima. Di sini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada semua orang. Peristiwa terakhir hanyalah rumor. Kini saya di sini untuk menjelaskan sekali lagi. Apakah saya terpilih hari ini atau tidak? Jika rumor terus menyebar, saya akan bersumpah untuk membela kehormatan saya dan istri saya sampai 我 mati. 和我妻子的名誉。 Hitung mundur 1 menit. Saat ini, suara Jia Shikai adalah yang tertinggi di antara 5 orang. Kan? Iya.
Tidak menyangka bahwa reputasi yang dibawa oleh insiden ini berbalik. Jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Hasilnya sudah keluar. Tuan Jia menduduki peringkat pertama dan terpilih sebagai wakil Jiang Cheng. Tuan Jia berhasil dalam pemilihan akhir. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada semua orang? Saya Jia Shikai. Shikai, hari baikmu sudah berakhir. Apa yang terjadi? Kemarin saudaramu. Hari ini giliranku. Kali ini berbeda. Saya punya bukti yang dapat membuatmu terjebak. Ada lagi yang mencemarkan nama baik Tuan Xia. Oh. Kalau aku tidak salah ingat. Kakakmu terakhir kali juga bilang begitu padaku. Lagi-lagi Tuan Jia dikutuk setiap kali pemilihan. Bagaimanapun, setelah kejadian terakhir, aku tidak berani percaya apa yang mereka katakan. Tuan Jia sangat baik, ya. Biarkan saya menebak, hari ini di tepi danau mana ya? Atau di taman mana? Lalu diselipkan barang apa? Mulai menuduh saya membunuh. Pada 8 Mei, suami kakak saya, Liu Chaishan, hilang. Kakak saya menuduh kamu membunuh Liu Chaishan dan membuang mayatnya. Tapi di tempat pembuangan mayat tidak ditemukan tubuh. Namun dia justru, kamu malah membalikan keadaan padaku. Dimasukkan ke penjara. Kakak perempuanmu sendiri yang membunuh orang. Lalu menuduh aku membunuh dan membuang mayat. Kenapa kata-kata itu keluar dari mulutmu seperti aku yang bersalah? Kamu memang pintar. Tahu cara mengatur hubungan terlebih dahulu. Mengarahkan kakakku langkah demi langkah ke dalam jebakan. Kau harus berbicara lebih hati-hati. Bagaimana aku bisa membawanya ke sini? Karena mayat itu tidak seperti yang kau katakan ada di luar. Tapi ada di rumahmu. Kau sudah tahu, saudariku akan membongkar semua ini pada hari pemilihan. Jadi kau memanfaatkan situasi ini, dan melemparkan tuduhan pembunuhan kepadanya. Dan memimpin opini publik untuk mencari mayat di luar. Hingga saat ini belum ditemukan. Sampai malam itu, aku menemukan ruangan rahasia di basement rumahmu. Lalu aku membawa ini. Tolong lihat semuanya. Ini benar-benar Liu Taisan. Sungguh menakutkan, benar-benar. Hanya sebuah gambar saja. Bisa membuktikan apa? Mungkin kamu yang menaruh orang itu di rumahku. Kamu. Tapi harus aku akui. Kamu lebih pintar dari kakakmu. Tahu cara mengambil mayat Liu Chaishan yang asli. Untuk mencemarkan namaku. Tapi semua itu tidak bisa membuktikan bahwa aku yang membunuhnya. Kalau begitu, kamu kunci istrimu di ruang bawah tanah. Mungkin dia adalah bukti yang paling efektif daripada apapun. Kamu salah paham bahwa dia buta. Saat dia melakukan berbagai kejahatan di depanmu. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Sekarang kita pergi ke rumahmu dan cari dia. Segala sesuatu pun akhirnya terungkap. Kalian lihat berita. Rumah Pak Jia terbakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat lihat. Aroma apa ini? Terbakar. Terbakar, terbakar, terbakar. Terdakwa Xiang Mingyu dituduh melakukan pembakaran sengaja. Ada yang perlu dijelaskan. Kenapa bisa terbakar, Tuan? Sudah cukup, mengerti. Bersihkan jalan. Bagaimana bisa seperti ini? Awan dan angin. Kenapa kebetulan sekali? Kamu baru saja mencemarkan namaku. Dan rumah kami langsung terbakar. Aku tahu kamu ingin menghancurkan bukti. Menyalahkan semuanya padaku. Lepaskan aku. Menyangkut Mingyu, istriku. Masih di dalam, lepaskan aku. Jangan merekam, kita harus menyelamatkan orang.
Saya tidak membakar. Semua ini adalah skenario yang disusun oleh Jia Shikai. Diam. Yang Mulia Hakim. Jia Shikai menganggap terdakwa membunuh untuk mencemarkan namanya, dengan sengaja membakar. Tetapi tidak ada bukti nyata yang membuktikannya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Yang Mulia Hakim, kakak kandung Xiang Mingyu. Terakhir kali dia dipenjara karena mencemarkan nama baik Jia Shikai atas tuduhan pembunuhan, dan juga menjadi tersangka dalam kasus hilangnya Liu Chaishan. Apakah mungkin Xiang Mingyu merancang kembali Jia Shikai demi saudarinya? Bahkan rela membakar sesuatu sebagai harga yang harus dibayar. Dan menurut apa yang dikatakan Xiang Mingyu, Jia Shikai adalah orang yang sangat buruk, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Dan kini istrinya juga tidak hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Termasuk apa yang dia katakan tentang menyaksikan pembunuhan. Semuanya adalah rekayasa, fitnah. Saksi yang tidak bisa hadir mungkin juga dipaksa oleh orang lain, tanpa bukti yang kuat. Bagaimana kamu bisa yakin begitu? Xiang Mingyu terus-menerus mengatakan, istri Jia Shikai bisa membantunya bersaksi, tapi saksi ini tidak hadir. Bukankah itu omong kosong? Xiang Mingyu dan Yun meninggal dalam kebakaran besar itu. Tidak ada yang bisa bersaksi. Hidupmu hanya menunggu penjara. Terdakwa Xiang Mingyu diduga terlambat. Terlambat. Makan siang. Hahaha. Hahaha. Ha. Nona? Nona. Ada apa? Tolong aku. Hei gadis, gadis, bangunlah. Kamu siapa? Fang Yun, kamu tidak mati. Ah. Kamu ternyata tidak mati. Kamu tidak mati? Tentu aku harus hidup. Yang Mulia Hakim, kami mengajukan permohonan agar saksi sementara hadir. Setuju agar saksi sementara hadir. Yang Mulia Hakim, saya menyaksikan sendiri Jia Shikai membunuh Liu Chaishan dan memasukkan bayi yang tak bersalah ke dalam barisan untuk kepentingannya. Semua kejadian itu dilakukan oleh binatang. Lokasi pemakaman bayi berada di jalan raya bekas di desa Yuanshan. Lokasi pembuangan mayat Liu Chaishan dipindahkan setelah kebakaran besar. Belum pasti posisi. Tapi aku punya bukti. Baiklah. Ah, ini dia. Anak-anak ini. Semua berasal dari tempat yang sama. Ada yang di sana. Siapa? Kamu aku lihat di iklan, kan? Saya hamil, masuk dan bicara. Apakah kamu akan melakukannya hari ini?
Tidak ada keluarga yang menemani. Sejujurnya, anak ini tidak bisa diceritakan. Orang penting. Saya mengerti. Di sini, kami sudah menerima banyak gadis seperti kamu. Benar? Sebenarnya aku sangat takut. Takut apa? Aku beritahu kamu. Saat ini, orang yang berkuasa, Jia Shikai. Wanita di sekitarnya hampir semuanya pernah datang ke sini. Bukankah Jia Shikai lebih dari satu wanita? Haha. Bos Jia ini adalah klien besar kita di sini. Anda adalah Nona Lu. Saya perlu bantuan Anda. Bagaimana Anda tahu nama saya? Bagaimana saya tahu nama Anda? Itu tidak penting. Yang penting adalah kita semua menderita akibat penindasan Jia Shikai. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menjatuhkan Jia Shikai. Aku butuh kamu sebagai saksi untuk membantu menuntut Jia Shikai. Berapa banyak orang yang ingin menjatuhkannya? Jia Shikai di Jiangcheng punya pengaruh besar. Pada akhirnya semua orang itu berakhir dengan kematian. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan tenang. Justru karena itu, orang seperti dia harus dihukum. Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk membantumu? Karena anak-anak yang tidak bersalah ini. Hear the sound of victory. Masih kurang satu pembayaran terakhir. Para penguasa ini semua ingin naik lebih tinggi. Mereka lebih menyukai jalan yang tidak benar. Bos Jia ingin anak-anak itu harus berada di bawah pengawasannya. Setelah kita mendaftar dan membayar, kita bisa mulai. Apakah Anda memiliki kontak dari gadis-gadis lainnya? Kenapa kamu bertanya tentang ini? Kita harus melindungi privasi pelanggan dengan baik. Saya hanya penasaran saja. Kita bisa mulai setelah mengisi formulir. Benar kan? Aduh, kenapa kamu begitu ceroboh? Saya tidak sengaja. Maaf ya. Kamu mau kemana? Mereka saat ini ada di lokasi. Tidak mungkin. Bagaimana kalian berani? Yang mulia hakim, saya adalah salah satu perempuan yang dipersekusi oleh Jia Shikai. Namun, tindakan binatangnya tidak hanya menganiaya saya, seorang, tapi juga ribuan dan ribuan orang seperti mereka. Jia Shikai berkolusi dengan suami saya, memaksa saya untuk berhubungan dengannya. Rekaman percakapan ada di ponsel saya. Saya punya bukti. Jia Shikai mengancam saya dengan kekerasan untuk berhubungan dengannya. Saat hamil, dia membawa saya untuk menggugurkan kandungan. Ada bukti video. Saya punya bukti. Kau benar-benar melawan. Ya, jangan lupakan itu. Aku punya bukti tentangmu. Diam. Jia Shikai. Kau masih berpikir bisa menggunakan luka perempuan untuk mengancam mereka. Kau salah, yang kau lukai bukan hanya satu orang. Di belakang kita ada ribuan wanita yang telah melewati badai. Setiap luka adalah bukti. Jia Shikai mengancam dan memaksa wanita secara kekerasan. Buktinya sangat jelas. Apalagi yang ingin kamu katakan?
Tuduhan ini hanya akan membuatku dihukum beberapa tahun saja. Fang Yu, kamu tidak bisa menemukan bukti membunuh Liu Caishan. Asalkan aku bisa keluar, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jia Shikai membunuh dan membuang mayat. Bahkan percaya pada tahayul untuk mengubah nasib. Demi dirinya sendiri. Memaksa dan memanipulasi gadis Pewa agar hamil untuknya. Kemudian membawanya ke klinik ilegal. Fang Yun, apakah kamu gila? Di ponselku ada pernyataan dari korban. Ada rekaman di klinik. Keluarga saya tidak kaya. Jia Shikai memanfaatkan hal ini untuk memaksa saya. Saya sama sekali tidak bisa melawan. Perbuatan seperti ini lebih buruk dari binatang. Jika Jia Shikai tidak mendapat hukuman berat, itu adalah penghinaan bagi semua wanita yang terluka. Yang mulia hakim, kami keberatan. Semua rekaman yang disediakan Fang Yun adalah ilegal. Saya tidak hadir di pengadilan. Tidak dapat dijadikan bukti. Yang mulia hakim, saya mengajukan permohonan saksi sementara. Saya keberatan. Sanggahan tidak berlaku. Fang Yun, apakah kamu punya saksi yang pasti di tempat kejadian? Semua rahasia mereka ada di tanganku. Fang Yun tidak memiliki saksi yang jelas. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengatasinya. Mereka saat ini memang ada di lokasi. Tidak mungkin. Yang mulia hakim, saya masih ada yang ingin dikatakan. Siang Mingyu menemukan sebuah mayat di ruang bawah tanah. Diduga adalah Liu Caishan. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Liu Caishan yang sebenarnya tidak ada di ruang bawah tanah. Melainkan di danau di pusat kota. Fang Yuan, apa kamu gila? Tanpa bukti, kamu mulai menggigit sembarangan. Tidak, saya punya bukti. Tidak mungkin. Jia Shikai percaya tahayul. Dirikan formasi hanya untuk membuat dirinya bisa naik. Dan Liu Caishan sebagai bagian dari formasi kertas kuning. Pasti akan mengikuti instruksinya untuk memasukkan ke dalam kendi Feng Shui. Benar-benar omong kosong. Kertas kuning sudah aku bawa pergi. Bisa dibuktikan. Apakah benar atau tidak? Cari saja di dasar danau, pasti tahu. Dasar, kamu omong kosong. Liu Caishan bukan bagian dari formasi guruku. Bagaimana mungkin guruku menaruh dia di formasi untuk merusak Feng Shui? Setelah aku membunuhnya, langsung saja lempar ke ruang bawah tanah. Tak pernah mendapatkan kelahiran kembali. Orang yang merasa bersalah pasti akan menunjukkan jejaknya. Yang mulia hakim, Jia Shikai sudah mengaku membunuh. Buang mayat sebagai hukuman berat. Fang Yun, apakah kamu gila? Jangan lupa siapa kamu, istri. Saya tidak gila untuk mengatakan itu. Jia Shikai benar-benar membunuh orang. Diam, ini pengadilan. Bahkan jika saya membuang mayat, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa saya yang membunuh orang? Saya hanya sedang mengurus urusan jenazahnya. Selain itu, Liu Caishan untuk mendapatkan bukti terhadap Jia Shikai, memberinya sebuah pajangan, kamera mikro di dalamnya. Merekam secara lengkap proses pembunuhan oleh Jia Shikai. Apa? Jia Shikai tidak peduli dengan pedang putih ini. Jia Shikai berniat membakar saya hingga mati. Pada saat bukti akan dihancurkan, saya berhasil melarikan diri. Dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri. Dalam video ini ada rekaman lengkap proses pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dan pembuangan mayat dihukum lebih berat. Harus dihukum berat. Selidiki apakah ada mayat dalam kebakaran di rumah Jia Shikai. Dan pastikan apakah DNA-nya milik Liu Caishan. Benar. Tangkap dia. Fang Yun, aku bilang, tunggu sampai aku keluar. Aku pasti akan membunuhmu. Tidak ada masa depan. Mulai hari ini, kau akan membayar untuk semua kejahatanmu. Dan aku akan memiliki hari esok yang baru. Tunggu. Kamu yang lebih cepat, aku butuh itu. Ini adalah jepit rambut favoritmu. Kenakan dengan baik. Jangan sampai hilang ya.
Sidang selesai. Kak, Xiaoyu Fengyun. 风云， Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu kalian lagi. Kalian datang mencariku. Bagaimana jika Jia Shikai menemukannya? Polisi sedang menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Fakta bahwa Jia Shikai membunuh Liu Caishan sudah terbukti. Kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan jamur, banyak kejahatan dihukum, dijatuhi hukuman mati. Benar-benar. Tuhan melihat semuanya. Tuhan itu adil. Liu Caishan juga meninggal. Mulai sekarang tak ada yang bisa membatasi kamu. Tak perlu lagi menjadi alat orang lain. Lakukan apa yang kamu cintai. Lalu, setelah kamu merasa bebas, apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah punya 已经 jawabannya. 有答案了。 Wanita ini hampir membuat mataku buta. Harus dijatuhi hukuman berat. Yang mulia hakim, terdakwa telah melawan 2 kali tanpa hasil. Untuk menjaga keselamatan dirinya. Ia melakukan pembelaan diri. Jika tidak ada pisau itu, yang menunggu terdakwa entah pukulan 不知道 berikutnya, 是下一个拳头， atau 还是 mati 窒息而 lemas. 死。 Oleh karena itu, saya mendukung terdakwa Xiaolin dinyatakan tidak bersalah karena pembelaan diri yang sah. 汉无罪。 Pengacara Fang. Pengacara Fang. Xiaolin, kenapa kamu datang? Terima kasih, pengacara Fang. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa bercerai. Aku benar-benar hampir mati di tangan bajingan itu. Tidak perlu sungkan. Semua ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Pengacara Fang, ini kamu pegang. Ini tidak bisa saya terima. 我不能要。 Tapi, pengacara Fang, kamu tidak pernah menerima uang untuk kasus pertarungan. Saya merasa tidak enak. Anggap saja ini adalah milikku. Aku tidak mau uang. Karena kamu adalah aku di masa lalu. 你就是曾经的我。是吗？ Ibu, ayo pergi, Kita telah melewati badai. Bukan untuk membuktikan kekuatan, tapi untuk memberitahu yang datang setelah kita. Lihat, hujan akan berhenti. Akhirnya akan datang matahari untuk dirinya sendiri. 自己的太阳。